7 pemain utama City yang masih dipertanyakan kondisinya jelang hadapi Chelsea. Ederson, pemain Brazil itu adalah salah satu dari mereka yang melewatkan kemenangan minggu lalu di Sweden. Meskipun alasan ketidakhadirannya tidak diungkapkan, Ederson kemungkinan akan diberi istirahat, jadi selama dia belum dinyatakan positif setelah pertandingan piala, dia harus kembali ke gawang. John Stone telah berjuang dengan kebugarannya akhir-akhir ini setelah tidak tampil sejak kemenangan 4-0 atas Newcastle sebelum periode perayaan. Sekali lagi, tidak ada alasan yang diberikan mengapa dia melewatkan pertandingan di Sweden dan masih harus dilihat apakah dia akan kembali melawan Chelsea. Alexander Zinchenko melewatkan kemenangan Liga atas Arsenal karena masalah terkait COVID. Sebelum juga absen dalam pertandingan melawan Sweden dengan asumsi dia telah menjalani masa isolasi diri. Dia bisa kembali bertarung untuk pertandingan akhir pekan ini. Fernandinho, sekali lagi tidak ada alasan yang diberikan untuk absen sang gelandang melawan Sweden. Meskipun diasumsikan karena alasan COVID, tidak tahu apakah dia dites positif atau tidak sebelum pertandingan. Meskipun keterlibatannya melawan Chelsea diragukan. Phil Foden, seperti Zinchenko, Foden melewatkan kemenangan atas Arsenal karena masalah COVID sebelum absen dalam perjalanan ke Sweden. Jika kita menganggap dia menjalani masa isolasi diri, dia harus kembali menghadapi The Blues pada hari Sabtu. Jack Grealish, seperti banyak rekan satu timnya, Grealish berada di bawah payung yang sama setelah melewatkan perjalanan ke Sweden. Raheem Sterling, situasi yang sama untuk Sterling tanpa konfirmasi pemain mana yang dites positif dan kapan. Moura ungkap reaksi pemain Tottenham soal transfer Kane ke Manchester City. Lucas Moura mengungkapkan reaksi para pemain Tottenham mengenai rumor transfer Harry Kane ke Manchester City dan masa depan sang striker yang tidak menentu di musim panas lalu. Meski mengawali musim ini dengan lambat, Kane mulai menemukan performa terbaiknya dan hingga sejauh ini telah mencetak 12 gol di semua kompetisi. Sementara pemain asal Brazil Moura juga mengawali musim ini dengan ketidakkonsisten, namun sejak kedatangan Antonio Conte, penampilannya semakin membaik dan kedua pemain tersebut mencetak gol di laga melawan Morecambe pekan lalu dan mengirim timnya ke putaran selanjutnya Piala FA. Pemain asal Brazil tersebut akhirnya mengungkapkan pendapat para pemain The Lily Whites terkait saga transfer yang melibatkan Kane di musim panas lalu. Harry memiliki hubungan yang tidak masuk akan bukan hanya dengan fans Tottenham, namun juga dengan penggemar Inggris. Tidak diragukan lagi, ia adalah salah satu pemain terhebat di Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini. Saat semua kabar keluar di bursa transfer, semua orang khawatir. Bahkan kami sedikit tegang karena kehilangan seorang pemain dengan kualitas sepertinya sangat sulit. Bahkan sulit untuk digantikan, menemukan penggantinya di bursa, dan akan merupakan sebuah kehilangan besar bagi kami. Saya pikir ia akan hengkang dengan segala yang telah disampaikan dan semua kabar yang diciptakan. Namun pada akhirnya semuanya tidak terjadi dan ia bertahan dengan kami, ujar pemain 29 tahun tersebut via ESPN. Sejarah, untuk kali pertama Man City raih pendapatan lebih tinggi dari MU. Raksasa Premier League Manchester City untuk pertama kali dalam sejarah sukses mencatatkan pendapatan bernilai lebih tinggi dari sang tetangga, Manchester United. Musim lalu, Manchester City sukses meraih trofi juara Premier League ketiga dalam 4 musim kebelakang. Selain itu, tim asuhan Pep Guardiola juga melaju ke final Liga Champions. Kesuksesan ini rupanya sangat berdampak terhadap pendapatan yang diraih Man City dari hak siar, pertandingan, dan pemasukan komersil. Dalam laporan yang dirilis oleh konsultan KPMG, seperti dikutip The Sun, Manchester City mencatatkan pendapatan mencapai 537 juta pound sterling sepanjang musim lalu. Angka tersebut naik sekitar 17% dari pendapatan Manchester City 12 bulan sebelumnya. Kenaikan ini tentu sangat signifikan bagi sebuah klub sepak bola. Pendapatan Manchester City ini mengalahkan raihan 464 juta pound sterling milik MU. City pun untuk pertama kali dalam sejarah melakukannya. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa prestasi juara dalam beberapa musim terakhir sukses membuat Manchester City menjelma menjadi tim raksasa baru di sepak bola Inggris dan Eropa.
Laporan KPMG menunjukkan bahwa Man City sukses meraih pendapatan senilai 108 juta pound sterling dari penjalanan mereka di pentas Liga Champions. Pendapatan hak siar juga meningkat hingga 55% menjadi 279 juta pound sterling dan pemasukan komersil naik 8% menjadi 255 juta pound sterling. City di antara 4 klub yang bisa jadi pelabuhan baru Rudiger. Manchester City adalah salah satu dari 4 klub yang memungkinkan bek tengah Chelsea Antonio Rudiger akan bergabung pada akhir musim yang sedang berlangsung. Dengan bek tersebut akan habis kontraknya di musim panas, menurut laporan baru. Di Marzio melaporkan bahwa Man City, Tottenham, Juventus, dan PSG adalah 4 klub yang saat ini sedang dalam pembicaraan dengan bek Chelsea. Pemain internasional Jerman yang merupakan bagian dari tim Chelsea yang mengalahkan Manchester City di final Liga Champions musim lalu, dilaporkan menolak perpanjangan kontrak dari Chelsea di awal musim. Tim asuhan Pep Guardiola yang saat ini unggul 10 poin dari klub London Barat di puncak klasemen Liga Premier adalah satu dari 4 klub yang akan bergabung dengan Rudiger yang akan berusia 29 tahun pada akhir musim 2021-2022, menurut wartawan. City yang saat ini memiliki 4 bek tengah termasuk Ruben Dias yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier dan pemain terbaik FWA musim lalu. Nathan Ake telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari Etihad dengan West Ham, Newcastle, dan AC Milan. Semuanya dilaporkan tertarik pada pemain Belanda itu. Jika pemain berusia 26 tahun itu ingin pergi, maka ada peluang untuk mengontrak bek tengah Chelsea saat ini.